Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Novita Ramadhani, Kelmi Novi, name 372014. I'm reading about the crisis economy. Fitch President Ma'ruf Amin assessed that the economic crisis experienced by Indonesia and other countries in the world was first affected by the real sector. Vice President Ma'ruf Amin spoke about the Indonesian economic crisis due to the COVID-19 pandemic. According to him, the economic crisis that hit Indonesia and other countries in the world the time was very different from the economic crisis of past years. First economic crisis that occurred previously, said Ma'ruf, was started with a crisis in the financial sector which the result in the reduced liquidity. As a result, financing from back in hampered, which in turn will be hinder investment. In the previous economic crisis, the impact on the real sector occurred indirectly due to the quality factor from the financial sector, but in the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic, the real sector was affected first, he said at an international conference and the forum's annual meeting, World Zakat 2020. Sri Mulyani said, religion of healthcare increase of either 5,5 triliun as of November 25 in the household sector. People reduced or postponed economic activity, such as consumption, expect consumption for basic commodities. The economic slowdown then had an impact on the corporate sector where there was a reduction in the production and investment activity, which result in the reduction in the workforce. The impact, according to Ma'ruf, will be more severe because people's purchasing power will also decrease, so that the economic slowdown cannot be avoided. This has resulted in a crisis in the real sector, he said. According to Ma'ruf, the real sector need to be handled seriously to avoid contagion of the crisis to the financial sector. If there is a double crisis, namely the real sector crisis and the financial crisis, he is sure that the recovery will be even longer. Efforts that have been made include revolutioning the budget to support the National Economic Recovery atau PEN program, but for healthy and social protection, as well as providing support to the business world, including micro and small business. These efforts have shown results where there are signs of recovery in the third quarter of 2020. Krisis ekonomi Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara tentang krisis ekonomi rakyat Indonesia Republik Indonesia akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, krisis ekonomi yang melanda Republik Indonesia dan negara-negara di dunia kali ini sangat berbeda dengan krisis ekonomi tahun-tahun sebelumnya.
berbagai krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya, kata Ma'ruf Amin, selalu diawali dengan krisis di sektor finansial yang mengakibatkan berkurangnya likuiditas. Akibatnya, pembiayaan dari perbankan terhambat, yang pada gilirannya akan menghambat investasi. Jika dalam krisis ekonomi sebelumnya, dampak pada sektor real terjadi secara tidak langsung, disebabkan karena faktor likuiditas dari sektor keuangan. Tetapi dalam krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, justru sektor real terdampak terlebih dahulu. Tuturnya dalam konferensi internasional dan rapat tahunan Forum Zakat Dunia tahun 2020. Menurut Sri Mulyani juga, realisasi insentif nakes 5,5 triliun per 25 November di sektor rumah tangga, masyarakat mengurangi atau menunda aktivitas ekonomi seperti konsumsi untuk bahan pokok. Perlambatan ekonomi kemudian berdampak pada sektor koperasi di mana terjadi pengangguran, aktivitas produksi dan investasi yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Dampaknya menurut Ma'ruf Amin, makin berat karena daya beli masyarakat juga akan berkurang, sehingga perlambatan ekonomi tidak bisa dihindari. Inilah yang mengakibatkan terjadinya krisis di sektor real, tegasnya. Menurut Ma'ruf, krisis di sektor real ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh untuk menghindari penularan krisis ke sektor finansial. Bila terjadi krisis ganda, yakni krisis sektor real dan krisis finansial, ia yakin pemulihan akan menjadi lebih panjang. Upaya yang telah dilakukan antara lain refocusing anggaran untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, baik untuk kesehatan maupun perlindungan sosial, serta memberikan dukungan kepada dunia usaha termasuk usaha mikro dan kecil. Upaya ini telah menunjukkan hasil di mana terjadi tanda-tanda pemulihan pada kuartal ketiga tahun 2020. Kesimpulannya yaitu, krisis ekonomi di Indonesia dan negara-negara di dunia mengalami dampak yang besar di sektor real. Alasannya karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis besar-besaran di Indonesia maupun dunia. Berbeda dengan krisis tahun sebelumnya, yaitu hanya krisis di sektor finansial yang mengakibatkan berkurangnya likuiditas akibat pembiayaan dari perbankan terhambat yang pada gilirannya akan menghambat investasi. Dan di pada sektor real ini, di sektor rumah tangga, masyarakat mengurangi aktivitas ekonomi konsumsi, kecuali konsumsi bahan pokok. Krisis ekonomi juga berdampak pada sektor koperasi, di mana pengurangan aktivitas produksi dan investasi yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Sehingga krisis ini harus ditangani agar tidak menular ke sektor finansial atau krisis ganda. Upaya yang dilakukan yaitu refocusing anggaran untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, baik untuk kesehatan maupun perlindungan sosial, serta memberikan dukungan kepada dunia usaha, baik mikro maupun kecil. Upaya ini menunjukkan hasil di mana terjadi tanda-tanda pemulihan pada kuartal ketiga tahun 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.